7 sikap Ustadz Adi Hidayat terhadap konflik Palestina dan Israel. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita dan menjelaskan sikap dan beberapa catatan penting dari Ustadz Adi Hidayat terhadap konflik Palestina dan Israel. Simak sampai akhir video ya. Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat sejarah ketika para pejuang bangsa tengah memperjuangkan kemerdekaannya. Dia menyebutkan bahwa Syekh Muhammad Amin al-Husaini, seorang mufti dari Palestina, secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944 melalui radio Jerman berbahasa Arab. Pada tahun 1944, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang yang menggantikan Belanda. Para pejuang kemerdekaan Indonesia terus berjuang dengan berbagai cara, baik bersenjata maupun diplomasi. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan adalah menjalin hubungan dengan negara-negara Arab yang juga menghadapi masalah penjajahan dari Eropa. Syekh Muhammad Amin al-Husaini adalah seorang tokoh Palestina yang menjabat sebagai mufti atau otoritas agama di Yerusalem. Dia juga merupakan pemimpin gerakan nasionalis Arab yang menentang penjajahan Inggris dan Zionis di Palestina. Dia sempat tinggal di Jerman selama Perang Dunia Kedua dan bekerja sama dengan Nazi untuk melawan Inggris dan Yahudi. Dia juga menggunakan radio Jerman berbahasa Arab untuk menyebarkan propaganda dan menggalang dukungan dari dunia Islam. Salah satu dukungan yang dia sampaikan adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dan harus bebas dari penjajahan Jepang. Dia juga mengajak negara-negara Arab lainnya untuk mendukung Indonesia. Dukungan ini sangat berarti bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia karena menunjukkan solidaritas dan persaudaraan antar umat Islam di dunia. Yang kedua, Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan bahwa Palestina telah terjajah oleh Israel selama puluhan tahun dan mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pengusiran, penyerobotan tanah, dan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Konflik antara Palestina dan Israel bermula sejak akhir abad ke-19 ketika gerakan Zionis mulai mendorong imigrasi Yahudi ke Palestina yang saat itu masih bagian dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Perang Dunia yang Pertama, Palestina menjadi mandat Inggris yang kemudian membagi wilayahnya menjadi dua negara, Yahudi dan Arab pada tahun 1947. Namun, rencana ini ditolak oleh pihak Arab yang merasa tidak adil dan memicu perang saudara. Pada tahun 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Palestina setelah perang dengan negara-negara Arab tetangga. Sejak saat itu, Israel terus melakukan ekspansi dan pendudukan di wilayah-wilayah Palestina seperti tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Akibatnya, rakyat Palestina mengalami berbagai penderitaan seperti pembunuhan, pengusiran, diskriminasi, pengepungan, pembatasan pergerakan, penyerobotan tanah, pembangunan pemukiman ilegal, penghancuran rumah, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Salah satu simbol perlawanan rakyat Palestina adalah Masjid Al-Aqsa yang merupakan salah satu tempat suci bagi umat Islam. Masjid ini sering diserang dan dinistakan oleh pasukan Israel dan kelompok-kelompok ekstremis Yahudi yang ingin menghancurkan atau menggantinya dengan kuil Yahudi. Yang ketiga, Ustadz Adi Hidayat menyerukan kepada umat Islam untuk bersatu dan membantu saudara-saudara mereka di Palestina dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka, seperti berdoa, bersedekah, menyuarakan kebenaran, dan mendesak pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap Israel.
Ustadz Adi Hidayat menganggap bahwa konflik Palestina dan Israel adalah masalah yang menyangkut seluruh umat Islam di dunia. Oleh karena itu, dia mengajak umat Islam untuk bersikap peduli dan solidaritas dengan saudara-saudara mereka di Palestina yang sedang tertindas dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Dia memberikan beberapa contoh cara yang dapat dilakukan oleh umat Islam untuk membantu Palestina, seperti berdoa agar Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka, bersedekah atau berdonasi untuk membantu kebutuhan hidup dan kesehatan mereka, menyuarakan kebenaran dan kesaksian tentang apa yang terjadi di Palestina melalui media sosial atau media lainnya, dan mendesak pemerintah Indonesia atau negara-negara lain untuk mengambil sikap tegas terhadap Israel dengan melakukan boikot, sanksi, atau tindakan diplomatik lainnya. Sebelum lanjut yang keempat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya, supaya Rashid semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Yang keempat, Ustadz Adi Hidayat juga mengkritik sikap Israel yang merasa sangat kuat dan bisa melakukan apa saja dengan mengabaikan keputusan lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dia menilai bahwa Israel adalah negara yang semena-mena yang tidak menghormati hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina. Ustadz Adi Hidayat mengecam perilaku Israel yang terus melakukan agresi dan pelanggaran terhadap Palestina tanpa mempedulikan suara dunia internasional. Dia menyebutkan bahwa Israel telah melanggar banyak resolusi atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Beberapa contoh resolusi yang dilanggar oleh Israel adalah Resolusi 181 tentang pembagian Palestina menjadi dua negara, Resolusi 194 tentang hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanahnya, Resolusi 242 tentang penarikan Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki pada Perang 1967, Resolusi 478 tentang penolakan atas klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi, dan Resolusi 2334 tentang penghentian pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Ustadz Adi Hidayat juga menuding bahwa Israel adalah negara yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuannya. Dia mengatakan bahwa Israel telah melakukan banyak aksi yang sangat kejam terhadap rakyat Palestina seperti pengeboman, penembakan, penyerangan, pembunuhan, penculikan, sabotase, dan lain-lainnya. Yang kelima, Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa konflik Palestina dan Israel bukanlah konflik agama, melainkan konflik penjajahan atas tanah Palestina dan konflik kemanusiaan. Dia mengatakan bahwa tidak semua Yahudi mendukung kebijakan Israel dan ada juga Yahudi yang bersimpati dengan Palestina. Ustadz Adi Hidayat menepis anggapan bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik antara Islam dan Yahudi. Dia menjelaskan bahwa konflik ini sebenarnya adalah konflik antara dua bangsa yang bersaing atas tanah yang sama. Dia juga mengatakan bahwa konflik ini adalah konflik kemanusiaan yang melibatkan hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, bebas, beribadah, berpendapat, berkeadilan, dan lain-lain. Dia menambahkan bahwa tidak semua Yahudi adalah musuh bagi Palestina atau Islam. Dia memberikan beberapa contoh Yahudi yang mendukung atau bersimpati dengan Palestina, seperti Norman Finkelstein, seorang akademisi Amerika yang mengkritik Israel, Noam Chomsky, seorang filsuf Amerika yang menentang pendudukan Israel, Ilhan Omar, seorang politisi Amerika yang membela hak-hak Palestina, Neturei Karta, sebuah kelompok Yahudi Ortodoks yang menolak Zionisme dan mengakui hak Palestina atas tanahnya, dan lain-lain. Yang keenam,
Ustadz Adi Hidayat meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang bersifat provokatif, berita bohong, dan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari konflik Palestina dan Israel untuk kepentingan pribadi mereka dan berpotensi menimbulkan masalah di dalam negeri. Ustadz Adi Hidayat mengingatkan bahwa di era digital seperti sekarang ini, banyak informasi yang beredar di media sosial atau media lainnya yang tidak dapat dipercaya atau diverifikasi kebenarannya. Dia mengatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan informasi yang bersifat provokatif, berita bohong, dan informasi menyesatkan untuk memanipulasi opini publik, memecah belah persatuan bangsa, atau menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Ustadz meminta kepada masyarakat Indonesia untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait konflik Palestina dan Israel. Ustadz juga menyarankan untuk selalu memeriksa sumber dan fakta-fakta sebelum percaya atau berbagi informasi tersebut. Yang ketujuh, Ustadz Adi Hidayat mengapresiasi pernyataan sikap Muhammadiyah yang mengeluarkan 7 poin terkait konflik Palestina dan Israel. Dia menyebutkan bahwa Muhammadiyah telah menunjukkan sikap yang rasional, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menyikapi permasalahan ini. Ustadz memberikan pujian kepada Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait konflik Palestina dan Israel. Disebutkan bahwa pernyataan sikap tersebut berisi 7 poin, yaitu yang pertama, mengutuk keras agresi militer Israel terhadap rakyat sipil Palestina di jalur Gaza. Yang kedua, mendesak PBB dan negara-negara anggotanya untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan agresi Israel dan memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina. Yang ketiga, mendukung upaya-upaya diplomasi regional dan internasional untuk mencari solusi damai dan adil bagi konflik Palestina dan Israel berdasarkan prinsip dua negara yang hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan. Keempat, menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di forum-forum internasional dan meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang terdampak oleh agresi Israel. Kelima, mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk terus berdoa, bersedekah, dan berikhtiar untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menghadapi cobaan berat. Keenam, menyatakan solidaritas dan dukungan kepada gerakan perlawanan rakyat Palestina yang berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah airnya. Ketujuh, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Alhamdulillah, itulah sikap dari Ustadz Adi Hidayat terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Semoga kita, Rashid pribadi, dan sahabat semua dapat terus ikut menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak tanah Palestina yang sampai sekarang masih dijajah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.